Baiklah, Bunda semua, seperti yang telah kita penting dan utama. Karena sholat adalah tiang akali di hari kiamat nanti. Mengajak hamba berkomunikasi menghadap Sang Holik. Pastinya kita ketika dalam keadaan tertentu terpaksa mengajak sang buah hati yang masih kecil untuk sholat, sedangkan si kecil masih menggunakan popok. Bagaimana sholat kita? Sahkah atau cacatkah? Nah, pada kesempatan siang hari ini telah hadir narasumber kita yang tentunya beliau ini sangat luar biasa. Beliau adalah Ustazah Aini Aryani LC. Selamat siang, Ustazah. Waalaikumsalam, selamat siang. Gimana kabarnya, Ustazah? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat walafiat. Nah, kalau lagi ada undangan kayak gini, anak-anak sama siapa dan kegiatannya apa, Ustazah? Kalau lagi ada kajian, anak-anak main di kamarnya, kadang juga main sama asisten saya. Kalau enggak ya sama abinya gitu. Kalau enggak ya main sendiri di antara mereka lah, kakak adik. Perlu kita ketahui bersama ya teman-teman bahwasanya aktivis yang sangat hebat. Beliau sering mengisi kajian-kajian dan saat ini sedang aktif dalam tim asatid Rumah Fikih Indonesia, juga dosen sekolah fikih TV dan Mozaik Islam Hidayah TV. Nah, yang sering nonton Islam itu indah tentunya sudah tidak asing ya dengan beliau. Pemaparan materi dari Ustazah Aini, beliau akan memaparkan dan menjawab kegundahan hati Bunda semua tentang gimana sih sholat dengan bayi. Ustazah Aini dipersilakan. Terima kasih Bunda Ayun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah dan para panitia, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, bahagia lahir dan batin, diberikan rezeki yang cukup, halal, thayyiban, mubarakan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sholat yang sah, khususnya dengan problematika punya anak yang masih kecil, belum punya mungkin asisten rumah tangga yang bisa membantu, atau tidak ada, misalnya ada yang kadang-kadang orang tidak punya asisten tapi ada nenek dari anak kita gitu ya, dengan mertua, dengan ibu dan lain sebagainya. Bagaimana kendalanya kalau kita hanya tinggal bersama suami dan anak saja? Suami lagi di luar, belum bisa membantu menghandle anak-anak, sedangkan ibu sendiri di rumah harus melaksanakan sholat dalam keadaan bayi yang sedang berpopok, yang tidak bisa dilepas, apalagi di usia yang lagi, kalau kata orang Betawi, gelidik-gelidiknya gitu ya. Dilepas dikit udah kejedot sana, kejedot sini. Jadi mau digendong juga ibunya bingung karena anaknya masih memakai popok dan lain sebagainya. Tapi agar materi kita pada hari ini, tuh kita kan fokusnya ke sah dan tidak sahnya sholat kita. Maka agar lebih sistematis kita akan membahas seperti apa sih syarat sahnya sholat. Agar sholat kita itu sah harus memenuhi apa saja sih, selain faktor najis itu apa saja, ya. Nanti di akhir kita akan bahas problematika dengan bermuamalah begitu dengan atau berinteraksi dengan najis yang bisa berpengaruh kepada keabsahan sholat kita. Baik, untuk itu panitia, apakah saya diizinkan untuk share screen? Ya, bisa, baik. Materi ini sudah saya berikan tadi ke Bunda Ayun, tuh ya. Kalau kami dulu di Gontor manggil beliau Ukhti Kuro, ya, karena beliau Kurota Ayun. Saya kebetulan satu angkatan sama beliau di Gontor Putri, dan ternyata dunia ini sekecil daun kelor ya. Kami dipertemukan tanpa sengaja di kajian virtual di sini, Masya Allah. Dan saya juga sempat menjadi customer beliau di Klodi ketika anak saya masih memakainya, gitu ya. Oke, baik.
Ya, mas sekalian rahmati Allah, kita akan bahas tentang syarat sah salat. Apa yang harus kita penuhi agar salat kita menjadi sah. Jadi standar sah dan tidak sahnya salat kita adalah apabila kita memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi syarat dan rukun itu penting, tidak boleh di skip supaya salat kita menjadi sah. Kita tidak akan bahas rukun salat karena kita fokus pada syarat sahnya. Nanti di antara syarat sah adalah suci dari najis atau tidak bersinggungan dengan najis. Oke, syarat sah salat itu. Tentang sholat, ya tentang sholat kita tahu bahwa di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah banyak sekali yang memberikan kewajiban pada kita untuk melaksanakan sholat. Begitu pula hadis-hadis Nabi tentang rukun Islam menyatakan bahwa sholat itu adalah tiang agama, dia itu adalah rukun Islam yang kedua, pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat, dan bahkan kita pun diperintahkan untuk mengenalkan sholat pada anak kita ketika usianya mencapai usia mumayyiz. Usia mumayyiz di mana anak sudah bisa diberitahu ya, berkomunikasi dua arah, memahami walaupun mereka belum sampai derajat baligh. Khususnya ketika mereka sudah mencapai usia 7 tahun, seharusnya anak sudah bisa melaksanakan sholat sendiri dan orang tuanya hanya bantu mengingatkan dan memerintah saja. Kemudian, sholat ini menjadi ibadah yang paling primer, ya, yang tidak bisa ditawar-tawar. Dia menjadi pembeda antara keislaman dan kekufuran. Maka di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Bainal rajuli wa bainal kufri tarkus shalah." Pembeda antara kekafiran dan keislaman adalah apakah dia melaksanakan sholat ataukah meninggalkannya. Maka para ulama dalam ilmu fikih ya memberikan jenis-jenis atau memberikan informasi pada kita apa sebetulnya dalam syariat Islam yang menjadi hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Kalau dia itu meninggalkan sholat bukan karena mengingkari kewajibannya, dia hanya malas saja, bukan hanya ya malas ya. Jadi dia sholatnya malas, nggak mau, ya ogah-ogahan, tapi masih meyakini akan kewajiban sholat. Maka dia berdosa besar, dia wajib bertaubat dan harus mengqadha semua sholat yang pernah dia tinggalkan selama selama dia hidup. Maksudnya ketika dia dari baligh sampai sekarang ada berapa sholat yang dia tinggalkan, dia wajib untuk mengganti karena dalam catatan amalnya terhitung sebagai hutang kepada Allah. Kemudian yang menjadi hukuman yang paling serius adalah ketika dia mengingkari kewajiban sholat. Kalau dia itu nggak sholatnya dengan meyakini dalam hati, sholat itu apa? Nggak wajib lah sholat itu, yang penting berbuat baik, yang penting banyak sedekahnya. Sholat itu nggak wajib misalnya ya. Ketika dia mengingkari salah satu dari rukun Islam yang ada, maka dengan itulah dia bisa dihukumi sebagai orang yang telah keluar dari agama Islam sebab tidak mengimani rukun Islam yang ada. Kemudian itu kan hukum di akhirat, hukuman ukhrawi gitu ya. Hukuman yang tidak hukuman duniawi ya, hukuman duniawi apakah dia murtad ataukah dia wajib mengqadha, itu hukuman duniawi. Bagaimana hukuman ketika dia berada di akhirat nanti? Hukumannya sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 ayat 4 dan 43, di mana Allah menceritakan nanti kalau orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka Saqar, mereka akan ditanya, "Masalakakum fi Saqar?" Apakah yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, "Qalu lam naku minal musallin." Kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Maka di sini secara eksplisit disebutkan Saqar. Saqar ini adalah satu jenis pintu neraka yang diberikan atau diperuntukkan bagi mereka yang mengingkari kewajiban sholat dan tidak mau melakukannya. Ada lagi hukuman yang kedua, jika tidak masuk ke dalam neraka Saqar, ya, ada hukuman yang lebih ringan. Hukuman dia dihukum di lembah Wail. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Ma'un ayat 4-5. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu yang lalai dari mengerjakan salat. Di sini kata lalai menurut pandangan para ulama ada dua macam. Yang pertama, lalai artinya dia tidak mau mengerjakan salat, sengaja meninggalkan sampai keluar dari waktunya. Kemudian penafsiran yang kedua adalah orang yang terbiasa melakukan sholat di akhir waktu dan dijadikan rutinitas seperti itu setiap harinya, padahal tidak ada uzur syar'i, tapi dia membiasakan mengakhir-akhirkan waktu. Ya, tapi kalau sekali dua kali diakhirkan karena ada hajat misalnya silahkan. Tapi kalau menjadi kebiasaan dan rutinitas, inilah yang masuk dalam kategori wailul lil musallin di dalam surat Al-Ma'un.
Kemudian, jemaah sekalian, kita masuk ke syarat sah sholat. Nah, sebagaimana tadi kita sampaikan, bahwa syarat sah ini adalah salah satu parameter sah dan tidak sahnya sholat. Kalau ada satu saja yang kita skip atau tidak terpenuhi, maka sholat kita terancam. Pertama, sholat tersebut harus sah. Begitu pula harus berakal dengan sempurna. Jika sholat itu dilakukan oleh orang yang mohon maaf punya gangguan kejiwaan atau dia sedang mabok gitu ya, mabok gara-gara khomer, lalu dia sholat, itu pun tidak sah sholatnya karena tidak memenuhi syarat sahnya yang artinya sholat itu harus dilakukan oleh orang yang berakal sempurna. Yang ketiga, agar sah sholat kita, agar sah sholat tersebut, maka sholat itu harus dilakukan oleh orang yang setidaknya berusia mumayyiz. Maka anak usia sebulan, 2 bulan gitu, ya nggak mungkin lah sebulan, 2 bulan. Ya misalnya anak yang sudah bisa berdiri, umur 2 tahun, ada anak-anak kerjain sholat, ya tidak sah. Karena apa? Karena dia tidak mumayyiz dan dia pun belum tentu bisa melakukan semua aturan-aturan di dalam sholat. Maka usia mumayyiz kira-kira umur 6 tahun ya atau 5 tahun dan dia sudah bisa melaksanakan sholat dengan benar, memenuhi syarat dan rukunnya, maka sholatnya sudah sah. Maka kalau anak kita sudah berumur 6-7 tahun dan sudah bisa melaksanakan sholat dengan benar, maka sholatnya sudah sah. Ya, tapi walaupun dia belum mendapatkan kewajiban sholat karena dia belum baligh. Berikutnya, syarat sah sholat adalah bahwa dia sudah tahu bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Kalau ternyata dia tidak tahu bahwa waktu sholat sudah masuk, ya berarti tidak sah. Sebagai contoh misalnya kita lagi jalan-jalan di supermarket gitu ya. Namanya supermarket, nggak kelihatan matahari, nggak tahu udah malam apa siang, nggak ketahuan karena nggak ngelihat matahari. Lagi jalan-jalan gitu kan, lihat jamnya, oh ternyata sudah jam 6 menunjukkan jamnya. Dia ke musola terdekat, sudah sholat maghrib, begitu sampai ke tempat belanjanya lagi, balik ke tempat belanjanya lagi, dia diberi informasi bahwa jam gitu ya, jam baru menunjukkan jam 5:30. Oh, tak kirain itu udah maghrib, ternyata belum gitu ya. Ternyata jam tangannya dia yang rusak. Baterainya mungkin udah mati dari jam 6 pagi tadi, tapi belum diganti baterainya. Nah, sholat yang tadi dia lakukan sebelum datang waktu maghrib berarti tidak sah dan harus dia ulangi kembali ketika maghrib sudah datang. Ini syarat sah sholat adalah sholatnya harus dilakukan setelah masuk waktunya. Kecuali jamak takdim, itu sebuah pengecualian. Jamak takdim tidak mengharuskan. Namanya juga mentakdim memajukan, gitu ya. Itu sebuah pengecualian untuk jamak takdim. Kemudian menutup aurat ini juga syarat sah sholat. Maka ketika seorang wanita tidak menutup auratnya dengan sempurna di dalam sholat, misalnya lagi sholat, kelihatan tangannya, lengannya, kakinya, lehernya, dan lain sebagainya, maka sholatnya tidak sah. Untuk itulah seorang wanita wajib untuk menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan sampai pergelangan tangan apabila dia ingin melaksanakan sholat. Dan itulah yang disepakati oleh para ulama. Itu ya. Jadi wajah dan tangan sampai pergelangan tangan. Kalau punggung tangan ini, sebagian ulama mengatakan ini aurat, tapi sebagian ulama yang mengatakan ini bukan aurat. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan ini bukan aurat. Jadi kalau ada orang sholat sudah memakai gamis dengan sempurna, dia sudah menutup auratnya, yang terlihat hanya wajahnya, telapak tangan dan punggung tangannya, maka dia sudah bisa melaksanakan sholat. Karena pada dasarnya jumhur mayoritas ulama termasuk di dalamnya ulama dalam madzhab Syafi'i mengatakan bahwa punggung tangan itu tidak wajib ditutup pada saat kita sholat. Kemudian menghadap kiblat ini menjadi syarat sah bagi sholat fardu. Sholat fardu yang 5 waktu itu wajib untuk menghadap kiblat. Adapun sholat sunnah menghadap kiblat adalah merupakan kesunahan, bukan menjadi keharusan. Akan tetapi jika itu adalah sholat fardu yang 5 waktu wajib untuk menghadap kiblat. Sebagaimana yang diriwayatkan tentang Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwa beliau yutiru alal ba'ir. Yutiru alal ba'ir artinya beliau melakukan sholat witir di atas kendaraannya. Beliau tetap melaksanakan menghadap kemanapun arah untanya menuju. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW ingin melaksanakan sholat fardu, nazala wastaqbalal qiblah. Nabi turun dari untanya, berdiri menghadap kiblat. Kemudian, suci dari hadas. Ini yang akan menjadi core kita ya hari ini. 2 yang terakhir ini akan menjadi core kita. Suci dari hadas dan suci dari najis. Seseorang kalau melaksanakan sholat, dia wajib suci dari hadas. Baik dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Apa itu yang dimaksud dengan hadas kecil? Hadas kecil kondisi di mana kita tidak punya wudhu atau kita mengalami hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi kalau misalnya sholatnya dikerjakan sebelum melaksanakan wudhu, maka sholatnya tidak sah. Atau misalnya dia melaksanakan sholat lalu di tengah-tengah sholat wudhunya batal karena kentut dan lain sebagainya, maka dia harus mengulangi sholatnya dan berwudhu lagi. Berwudhu lagi kemudian dia mengulangi sholatnya.
Kemudian dia juga harus suci dari hadas besar. Apa itu hadas besar? Segala hal yang mewajibkan mandi, seperti haid, ya, berhubungan badan dan lain sebagainya. Saya mohon izin untuk nanti sedikit membahas tentang suci dari hadas, karena ada kaitannya dengan kencing. Kencing itu kalau kita pipis itu kita berhadas. Tapi nanti di akhir kita akan mengakhirinya dengan penggunaan popok pada bayi dan dibawa sholat oleh ibunya. Kemudian terakhir, suci dari najis. Ini juga menjadi core kita hari ini ya, inti pada hari ini. Seseorang itu harus suci dari najis ketika dia melaksanakan sholat. Kalau pakaiannya, badannya, dan tempat sholatnya terkontaminasi najis, maka tidak sah sholatnya, dia harus mengulangi sholatnya kembali. Masuk ke suci dari hadas dulu, jemaah sekalian. Suci dari hadas. Jadi mengangkat hadas itu ada dua macam ya. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu adalah hadas yang bisa disucikan dengan berwudu, dan jika tidak bisa melaksanakan wudu karena satu dan lain hal, maka sholat bisa dilakukan secara emergensi dengan melakukan tayamum. Begitu juga kalau dia punya hadas besar, maka dia harus melakukan mandi dulu baru bisa melaksanakan sholat. Habis berhubungan badan nggak bisa wudhu terus sholat gitu nggak. Dia harus angkat dulu hadas besarnya dengan cara mandi janabah. Jika ada satu dan lain hal yang menyebabkan dia tidak bisa mandi, entah karena tidak ada air atau ada penyakit di badan yang tidak bisa menggunakan air, atau sedang ada luka yang menganga di kepalanya dan lain sebagainya, maka sholat bisa dia lakukan dengan cara bertayamum sebagai tindakan emergensi. Kemudian hadas kecil itu adalah kondisi di mana kita sedang tidak punya wudhu. Penyebab hadas kecil adalah segala hal yang membatalkan wudhu itu adalah penyebab hadas kecil. Misalnya orang sudah berwudhu, tiba-tiba dia kentut atau pipis atau buang air besar, ini semuanya membatalkan wudhunya. Ya, tapi bagaimana kalau dia lagi sholat, ya, kemudian dia ragu-ragu udah kentut atau belum? Ya, kalau dia ragu-ragu udah kentut atau belum, maka apa kata Nabi? Kalau siapa yang ragu akan keluar sesuatu dari dalam perutnya? Fashkal alaihi akhraja min batnihi syai'un am la. Tapi dia ragu apakah udah keluar udara dari dari perutnya atau tidak. Apa kata Nabi? Maka jangan buru-buru dia membatalkan sholatnya, jangan keluar dari masjid terlebih dahulu, hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Sampai dia itu melihat secara atau mendapati bukti bahwa kentut itu benar-benar sudah keluar, baik dari baunya ataupun dari suaranya. Jika dia tidak merasa ada udara yang keluar, tidak mencium baunya juga, tidak mendengar suaranya juga, mungkin itu waswas dari syaitan. Tapi kalau dia sudah merasa ada kentut yang keluar, ya nggak usah pura-pura ragu-ragu gitu ya. Ya apa boleh buat, dia harus membatalkan sholatnya dan berwudu kembali. Yang kedua, tidur yang tidak tamakun, artinya dia tidur menyender ya, nyender ke tiang, nyender ke tembok, nyender ke bahu orang, nyender ke sofa, dan ini bisa menyebabkan batal. Tapi kalau dia tidurnya tamakun, dia duduk bersila, lalu kemudian tidak keluar apapun dari lubang kemaluan belakangnya, tidak kentut, dan dia juga tidak bersandar pada apapun, walaupun mungkin kepalanya terangguk-angguk ya. Jadi kepalanya terangguk-angguk gitu, saking ngantuknya. Tapi dia itu ya duduk bersila aja, nggak nyender ya, itu tidak batal gitu ya. Sebagaimana yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu ketika nunggu Nabi agak lama, Nabi ke masjidnya, mereka itu saking ngantuknya itu tahfuqur usuhum, ya kepalanya ngangguk-ngangguknya. Kalau para sahabat ngangguknya indah ya ke depan gitu. Kalau di angkutan umum banyak yang ngangguknya tuh ke belakang ya, wah itu kan ke samping juga, wah itu ada ya, saking ngantuknya gitu kan. Nah, intinya kalau tidak bersandar pada apapun dan posisinya tamakun, wudunya tidak batal. Dan yang ketiga, hilang akal. Orang yang misalnya berwudu, begitu habis wudu dia mau sholat, tiba-tiba kumat misalnya gangguan jiwanya, maka wudunya menjadi batal. Kemudian menyentuh kemaluan, misalnya kan ada ibu-ibu misalnya ya, mandi gitu kan, habis mandi biasanya pakai handukan doang, baru kemudian berwudu. Begitu wudu sambil dengan memakai handuk, terus habis berwudu keluar dari kamar mandi, mau pakai baju, pakai celana dalam. Begitu pakai celana dalam, ternyata telapak tangannya menyentuh kemaluan. Nah ini batal. Apa kata Nabi? Man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka berwudulah kembali karena batal wudunya. Wa ayyuma imratin massat farjaha faltatawadda. Dan wanita manapun yang menyentuh kemaluannya, maka dia harus berwudu kembali. Jadi menyentuh kemaluan dengan telapak tangan itulah yang menyebabkan batal wudu kita. Sementara kalau yang disentuhnya hanya dengan punggung tangan, itu tidak batal. Kemudian menyentuh lawan jenis, ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak batal, sebagian lagi mengatakan batal jika dengan syahwat. Sedangkan di dalam madzhab Syafi'i mutlak batal sengaja tidak, mutlak batal dengan atau tanpa syahwat. Gitu ya. Yang penting terjadi iltiqaul basyaratain. Yang penting terjadi persentuhan kulit dengan kulit dengan yang bukan mahramnya.
Kalau yang disentuh adalah mahramnya sendiri, seperti ayahnya, abangnya, anaknya, ya, ini tidak batal. Tapi kalau yang disentuh itu adalah bukan mahram, maka dalam mazhab Syafi'i, kalau yang disentuh itu adalah kulit dengan kulit, maka batal wudunya. Termasuk sentuhan kulit suami dan istri. Karena suami dan istri itu bukan mahram. Kok bisa? Iya, mahram itu artinya alladzi yahrumu atazawwuj bihi. Mahram itu artinya orang yang haram untuk kita nikahi. Sedangkan kita dan suami tidak haram menikah. Maka suami dan istri itu bukan mahram. Tapi kalau bukan mahram, kenapa boleh berduaan? Ya karena dihalalkan oleh pernikahan. Selama diikat oleh pernikahan, maka boleh ngapa-ngapain. Tapi begitu ikatan pernikahannya dilepas dengan perceraian, udah jadi mantan gitu ya, udah nggak boleh lagi berduaan. Ya, tapi kan mantan terindah gitu ya. Nggak ada mantan terindah itu. Kalau dia terindah, nggak akan jadi mantan. Oke, baik. Yang terakhir ya, terkena najis. Nah, terkena najis ini dia core kita ya. Penyebab hadis kecil menurut sebagian ulama. Jadi kalau orang terkena najis, sebagian ulama mengatakan batal wudhu nih, tapi sebagian lain mengatakan tidak batal. Kita skip tata cara wudhu, kita skip ya jamaah sekalian, agar kita langsung saja ke penyebab hadas besar. Tapi kalau nanti ada yang mau bertanya silakan. Tapi saya skip dulu agar tidak kepanjangan. Oke, baik. Tadi kita sudah sampaikan bahwa di antara syarat sah sholat kita harus suci dari hadas besar. Tadi kita sudah membahas suci dari hadas kecil, sekarang kita bahas suci dari hadas besar. Nah, suci dari hadas besar artinya kita tidak mengalami satu di antara 6 hal ini. Ya, jadi kalau kita mengalami haid, ya berarti kita berhadas besar, maka tidak sah sholatnya jika dilakukan oleh wanita haid. Yang kedua, nifas. Kalau kita berada dalam kondisi nifas, tidak sah sholatnya, bahkan haram melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, kita habis melahirkan. Kalau ada orang keluar bayinya tapi nggak keluar darah nifas, ya maka dia tetap disebut sebagai berhadas besar. Tapi jarang-jarang ya ada yang mengalami hal ini. Tapi kalau ada orang melahirkan tapi tidak mengalami nifas, dia tetap disebut sebagai hadas besar. Penyebab hadas besar adalah melahirkan. Kalau dia tidak mengalami nifas, maka dia segera mandi untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau dia mengalami nifas, maka mandi bisa ditunda setelah nifasnya selesai. Dan 3 hal ini hanya terjadi pada wanita. Kalau ada bapak-bapak gagah rajin nge-gym sana sini ya, six pack gitu ya, beli pembalut ternyata dia haid. Nah, itu laki-laki jadi-jadian. Oke, baik. Kemudian yang menyebabkan hadas besar berikutnya adalah berhubungan seksual sampai terjadi, mohon maaf, penetrasi. Kalau hanya bercumbu biasa saja, tidak hanya misalnya sekadar pelukan, ciuman dan lain sebagainya, itu tidak wajib mandi. Tapi kalau terjadi penetrasi, ini wajib mandi. Kemudian berikutnya keluar air mani walaupun tidak berhubungan seksual. Jika ada misalnya seseorang yang mimpi basah ya, keluar air maninya, dia juga berhadas besar, maka dia tidak sah untuk melaksanakan sholat sebelum dia melakukan mandi besar atau mandi janabah terlebih dahulu. Dan yang terakhir, orang meninggal dunia juga tidak sah sholatnya. Gimana mau sholat orang dia meninggal, yang ada disolatin gitu kan. Kalau ada orang meninggal bisa sholat sendiri, ya nggak jadi takziah kita kan gitu ya. Nah, 6 perkara ini jika terjadi pada kita, maka kita tidak boleh sholat dan tidak sah sholat kita. Jikapun kita sudah mengalaminya, ya sudah selesai haidnya, sudah selesai hubungan badannya, wajib mengangkat hadas besarnya terlebih dahulu dengan cara mandi agar kita bisa melaksanakan sholat dengan sah. Untuk yang 3 terakhir, hubungan seksual, keluar air mani, dan meninggal dunia, ini terjadi baik pada laki-laki dan perempuan. Kalau ada yang bertanya apakah wanita keluar mandi atau tidak, ini pun pernah ditanyakan oleh seorang sahabiah, dan jawaban dari Nabi, kalau dia melihat ada air yang keluar pada saat dia melakukan hubungan badan, maka dia wajib mandi. Jadi, kemudian Nabi juga menjawab, famin ainal muslah. Kalau tidak ada air mani yang keluar dari perempuan, maka dari manakah ada kemiripan antara ibu dengan anaknya? Artinya secara implisit Nabi mengatakan bahwa perempuan juga bisa mengalami keluarnya air mani. Cara mandi janabah kita skip ya, jamaah sekalian. Kalau nanti ada yang bertanya, kita jawab. Baik, kita masuk ke inti kita tentang suci dari najis yang menjadi syarat sah sholat yang paling inti sekali. Ya, yang paling harus kita perhatikan, ya, yang harus kita perhatikan. Dari mana dasarnya bahwa orang yang sedang sholat itu harus suci dari najis, baik pakaian, tempat, atau badannya? Ini pernah terjadi. Suatu malam Rasulullah SAW beliau lagi ngimamin sholat, ya, lagi ngimamin sholat, dan ternyata pas ketika beliau sebelum ruku begitu, beliau itu melempar sendalnya sebelah kanan, bukan melempar pakai tangan ya, membuang sendalnya. Jadi Nabi itu sholatnya pakai sendal jamaah sekalian, karena Madinah di masa lalu itu tanah ya, nggak ada ubinnya, apalagi karpetnya, apalagi AC, nggak ada, tanah. Dan Rasulullah dan para sahabat itu kalau sholat itu terbiasa pakai sendal, pakai alas kaki ya. Nah, ketika malam itu Rasulullah lagi sholat, belum juga beliau ruku, tiba-tiba
kaki kanan beliau itu melepaskan sendalnya yang sebelah kanan gitu ya. Kemudian para sahabat itu kan kalau melihat Nabi melakukan sholat kan ditiru. Kan kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Maka ketika Nabi membuang sendal sebelah kanannya, ya para sahabat juga ngelempar tuh sebelah kanannya tuh sendal dilepasin. Maka setelah selesai Nabi mengatakan, "Kenapa kalian itu melepas sendal kalian?" "Ya, karena engkau melepaskan ya Rasulullah." "Kenapa dilepas sendalnya?" Apa kata Nabi? "Jibril datang sama saya, ngasih tahu bahwa di sendal saya itu ada najisnya, ya. Jadi saya lepasin," kata Nabi. "Maka jika di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah lihat bagian bawahnya, apakah ada najisnya atau tidak. Kalau ada najisnya, kalau najisnya udah kering, diusap-usap cukup. Tapi kalau misalnya sendalnya itu kena najis yang masih basah, ya berarti harus dicuci." Ya, ini adalah landasan wajibnya kita menyucikan diri sebelum melaksanakan sholat. Karena kalau pada saat sholat kita ini tidak suci dari najis, ya, baik badan tempat atau pakaian kita, maka sholat kita terancam tidak sah. Apa yang dimaksud dengan harus suci dari najis? Maksudnya itu, badan kita nggak boleh ketempelan najis. Kalau di badan kita masih ada najisnya, ya dicuci dulu dari najis. Gitu ya. Kemudian, kalau kena tempat sholat bagaimana? Misalnya kita lagi sholat nih di sejadah, tiba-tiba anak kita duduk aja di situ, pipis di atas sejadah kita. Nah, ya udah berarti nggak bisa sholat di situ. Kalau kita bisa mundur dua langkah ke belakang, bisa. Kita misalnya bergeser 2 langkah ke kanan atau 2 langkah ke kiri, silahkan. Tapi kalau memang itu tidak memungkinkan, kalau anaknya dibiarkan tidak dicebokin najis kemana-mana, ya silahkan batalkan dulu sholatnya. Anaknya dicebokin apa segala macam, semua dipel dulu tempat yang kena pipisnya, baru kita bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Dan yang terakhir adalah pakaian sholat. Pakaian sholat ini harus suci dari najis. Tidak boleh baju kita ini kena najis, ya, kena darah lah, kena nanah, kena muntah, kena hal-hal yang lainnya yang menyebabkan adanya kenajisan ya di dalam pakaian kita itu nggak diperbolehkan. Maksudnya badan tadi tidak terkena najis, ya, dan tempat sholat itu juga ya. Jadi badan kita tuh nggak ada najisnya. Dan badan kita juga tidak membawa najis. Ini juga poinnya. Ya, kalau badan kita nggak kena najis sih, tapi dia hamilun najasa, dia membawa najis. Misalnya ada orang sholat, nenteng-nenteng botol pipis, ya, ada botol dalamnya isinya kencing, ya, kemudian dia sholat sambil nenteng tuh botol isinya air kencing, itu batal sholatnya. Kenapa? Karena dia jelas-jelas membawa najis pada saat dia melaksanakan sholat. Kemudian bagaimana kita boleh istirahat sejenak ya, nunggu azan, karena masjidnya samping rumah saya pas banget, toanya ada 8 toa. Jadi kita tunggu sebentar.
Baik, kita melanjutkan kembali. Kita masuk ke bab sholat pada saat hukum sholat dengan membawa anak kecil. Ya, bila anak tersebut itu jelas-jelas tidak membawa najis. Misalnya anak itu sudah nggak pakai popok, ya, dan sudah diketahui bahwa ya dia lagi nggak ada najis di badannya, nggak pesing, nggak apa gitu kan, maka nggak ada masalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Siapa yang pernah digendong oleh Nabi ketika sholat? Bukan Hasan, bukan Husain, beliau nggak digendong. Kalau Hasan atau Husain itu dia dilepas sama Nabi, tapi ketika sujud, wah, naik kuda-kudaan di tengkuk kakeknya gitu ya. Nah, yang digendong oleh Nabi itu yang masih kecil tuh Umamah, cucunya Nabi dari Zainab, ya. Jadi Umamah itu binti Zainab, anaknya Zainab binti Rasulullah. Bapaknya Umamah siapa namanya? Abul As, ya. Jadi Umamah itu digendong oleh Rasulullah, ya. Wa huwa hamilu Umamata binti Zainab, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Jadi ketika Nabi itu membawa Umamah sholat, ketika mau sujud ditaruh, dan ketika Nabi berdiri, Umamah itu digendong. Bahkan wa huwa ya'umun nasa fil masjid. Dan Nabi Muhammad melakukan hal tersebut ketika sedang mengimami para jamaah di Masjid Nabawi. Ya, artinya kalau udah jelas dia tidak membawa najis, maka nggak ada masalah sholat dengan membawa anak kecil. Kemudian bagaimana hukumnya? Nah, gini jamaah sekalian, kalau kita melihat fatwa-fatwa ulama tentang menggendong anak yang sedang berpopok, itu kita nggak akan temui di hadis, di Quran tuh nggak ada. Kenapa? Di masanya Nabi nggak dikenal ada popok, ya. Popok tuh nggak dikenal. Kemudian di dalam fikih-fikih turas, itu juga nggak ada gitu fatwa-fatwa tentang anak pakai popok, itu nggak ada. Karena memang di masa itu teknologinya belum ada, anak pakai popok tuh nggak ada gitu ya. Nah, kalau kita mau cari adanya nanti di kitab-kitab kontemporer. Kitab-kitab kontemporer nanti merujuknya, mengkiaskan, mengijtihadkan dengan cara mengkias. Ada apa yang sudah difatwakan oleh ulama-ulama di masa lalu. Ya, dicarikan apa ilatnya yang sama, analogi yang sama, dan lain sebagainya. Nah, yang paling mendekati fatwa membawa bayi berpopok itu adalah fatwa tentang membawa anak yang belum dikhitan. Karena sama-sama punya satu kesamaan. Dia berpotensi membawa najis, ya. Anak yang belum dikhitan itu biasanya kalau pipis masih ada sisa najis di ujung kulupnya. Karena ada tetesan akhir air kencing yang tidak keluar di dalam kulupnya tersebut, ya, atau di dalam kulfahnya gitu dalam bahasa Arabnya. Nah, di sini ada beberapa pandangan dan fatwa para ulama terkait hukum sholat dengan membawa anak yang belum dihitan. Yang pertama, mereka yang menganggap bahwa kulfah, kulup yang menutupi kemaluan pria yang harusnya dipotong pada saat dihitan gitu ya, tapi karena ini belum dipotong, ini dianggap sebagai anggota luar sehingga wajib dibasuh. Ada yang mengatakan bahwa kulupnya kemaluan anak laki yang belum disunat itu dianggap sebagai anggota yang wajib dibasuh. Ya, maka kalau anak kecil belum dikhitan itu sekedar nyentuh, nempel sama orang yang lagi sholat, maka nggak batal. Tapi kalau menggendong, coba kita lihat ya. Amma mujarradu mumassatu libasi shabi wa ta'alluqihi bil musalli duna ayyahmilahu fala tabtul bihi sholat. Kalau pakaian anak kecil yang belum dikhitan maksudnya hanya menyentuh dan menempel pada orang yang sedang sholat tanpa menggendongnya, maka sholatnya tidak batal. Artinya apa? Misalnya anaknya belum disunat, dia megang ibunya nih, megang doang gitu ya, atau misalnya nempel doang, nah itu nggak batal sholat ibunya atau sholat bapaknya, karena bapak dan ibunya tidak berstatus membawa anak tersebut, tidak digendong, tidak berada di atas tubuhnya atau digendong di badannya. Anak tersebut cuma nempel dan megang baju bapak dan ibunya sedang sholat. Tapi kalau anak tersebut sampai digendong, anak yang belum dikhitan itu belum digendong oleh ibunya, maka tidak sah sholatnya. Ini menurut pendapat siapa? Syekh Ismail Zain. Gitu ya. Jadi kata Syekh Ismail Zain, kalau digendong batal, tapi kalau cuma nempel, tidak batal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ulama yang menganggap bahwa kulup penis atau kulfah tersebut itu tergolong anggota badan bagian dalam sehingga tidak wajib dibasuh. Sebagaimana ada darah di dalam badan kita, darah itu belum dianggap sebagai najis kalau belum keluar dari badan. Ya, begitu juga air pipis yang masih bergelantungan di kulupnya penis anak kecil itu juga belum dianggap najis kalau belum keluar dari kulupnya. Nah, dengan menganalogikan darah yang ada di badan kita ini banyak darah, tapi belum berstatus sebagai najis kalau dia belum keluar dari badan. Darah itu baru berstatus sebagai najis kalau dia sudah keluar dari badan kita. Itu ya. Nah, artinya kalau kita mengikuti pendapat yang kedua ini,
Ya, kalau kita mengikuti pendapat yang kedua ini menganggap bahwa air pipis di dalam kulup anak tersebut itu sebagai tidak najis karena belum keluar dari dalam tubuhnya. Oh, berarti mau gendong anak yang udah dikhitan, mau anak itu bergelantungan di badannya orang yang lagi sholat, itu tidak batal. Ini menurut pendapat yang kedua. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Gitu ya. الخلفة فالأصح أنه يجب غسل ما تحت الغسل والاستنجاء إجراء لها مجرى الظاهر ومقابله يجريها مجرى الباطن. Nah, jadi ada dua pendapat jamaah sekalian. Kok kalau ada dua pendapat gimana ya? Wajar, di dalam fikih itu ada dua pendapat itu biasa. Ya, sangat amat biasa. Kalau tidak dibahas langsung secara eksplisit di dalam Quran dan hadis dan tidak menjadi ijma para ulama, pasti akan terbuka perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. Itu ya. Jadi ada yang mengatakan menggendong bayi yang belum dikhitan itu membatalkan karena ada najis di kulupnya, di kulup penisnya. Nah, kemudian yang kedua mengatakan tidak najis karena itu dianggap seperti darah yang berada di dalam badan selama belum keluar dari badan, maka masih masuk kategori tidak najis. Ya, khilafiyah di antara para ulama. Nah, sekarang kita masuk ke sholatnya anak yang membawa popok. Kami menemukannya di dalam kitab Bushrul Karim. Kitab Bushrul Karim ini ditulis oleh salah seorang ulama dari Yaman, ya, Al-Hadrami, dari Hadramaut, Yaman. Beliau ini sangat-sangat diakui kefaqihannya. Dan kitab Bushrul Karim ini menjadi rujukan di berbagai belahan dunia untuk mencari fatwa-fatwa yang kontemporer. Ya, Syekh Sa'id bin Muhammad Al-Hadrami mengatakan dalam kitabnya Bushrul Karim, amma hamlul hayyi, adapun membawa manusia yang masih hidup, maksudnya anak gitu ya, fala yadurru illam ya'lam najasatan bil zahiri. Tidak masalah kalau kita tidak mengetahui adanya najis secara zahir pada tubuh anak tersebut. Wala nadhara li najasati batinihi li hamlihi. Gitu ya. Jadi tidak juga kita hukumi sebagai jadi gini, kalau kita tidak melihat secara zahir ada najis di dalam tubuh anak tersebut, ya maka tidak ada masalah pada dasarnya. Sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah yang menggendong Umamah. Secara zahir Umamah enggak bersih, enggak ada masalah. Jadi Nabi menggendongnya, gitu ya. Idza yatarattabu ala najasatil batin hukma hatta tattasil bil zahir aw yattasil biha ma ba'dahu bil zahir. Ya, karena yang najis yang tidak terlihat tersebut ya, karena najis yang tidak terlihat tersebut tidak mempunyai hukum apa-apa hingga ia menempel pada bagian tubuh yang tampak atau menempel pada bagian yang tampak zahir baginya. Jadi jamaah sekalian, jadi gini ya, kalau misalnya kita membawa anak yang berpopok dan kita punya alasan yang sangat kuat, istilahnya tuh we have reason to believe, gitu ya. Kalau bahasa Arab tuh kita tuh punya madhannah, punya alasan untuk mencurigai si anak ini punya najis. Karena popoknya tuh udah tebel, udah berat ya. Harusnya kalau popok itu tidak berisi pipis, nggak seberat ini. Tapi anaknya ini udah, popoknya tuh udah istilahnya tuh udah mendol-mendol. Apa istilahnya mendol-mendol ya? Udah berat gitu popoknya. Udah penuh. Ya, udah penuh gitu. Jadi kalau dia jalan tuh udah mendol sana, mendol sini gitu kan. Ini berarti udah banyak ini pipisnya. Nah, kalau pipisnya udah banyak, berarti kan akal dan logika kita itu tahu, oh itu ada pipisnya di situ. Maka kalau masih sengaja digendong juga anaknya, maka jumhur ulama termasuk di dalam mazhab Syafi'i mengatakan batal sholatnya. Tapi begitu misalnya popoknya udah diganti, ya, udah dicebokin anaknya, bekas pipisnya udah dicebokin, diganti dengan popok yang baru, lalu sholat ibunya dengan anak yang baru saja diganti popoknya, nggak ada masalah. Kalau tidak terdeteksi adanya najis secara zahir. Secara zahir itu maksudnya nggak ada bau pesing dari luar popoknya tuh nggak tercium bau pesing. Dipegang-pegang popoknya nggak ada tanda-tanda ada pipisnya nih, gitu ya. Nah, kita menghukumi zahirnya. Dan sebagaimana kaidah dalam usul fikih itu al-aslu baqaun makana ala makana. Pada dasarnya sesuatu dihukumi pada asalnya apa? Popok itu asalnya suci. Popok itu suci dipakein ke kemaluannya anak yang tadinya juga udah disucikan. Suci ketemu suci dan secara zahir tidak terlihat adanya pipis, gitu ya. Ya sudah, maka sholat ibunya yang menggendongnya itu juga tidak jadi masalah. Intinya, kalau misalnya kita itu punya alasan yang jelas mengatakan bahwa di dalam popok itu ada najisnya, dan kita punya alasan yang jelas untuk mengatakan hal seperti itu, masih tetap sholat saja dalam mazhab Syafi'i itu batal. Ya, tapi kalau misalnya secara zahir tidak ditemukan ciri kenajisan, maka tidak masalah sesuai dengan fatwa Syekh Sa'id bin Muhammad Al-Hadrami Asy-Syafi'i dalam kitabnya Bushrul Karim Bisyarhi Masail Ta'lim. Nah,
Artinya, balita yang mengenakan popok, jika sudah dipastikan popoknya berisi kotoran, ditandai bau yang menyengat, atau kondisi popok yang sudah berat, maka sebaiknya tidak dibawa sholat. Karena hal tersebut bisa mengakibatkan sholat orang tua yang membawanya atau menggendongnya tidak sah karena dianggap hamilun najasah, membawa najis. Namun jika tidak diyakini adanya najis di popok tersebut, dengan bukti popoknya baru diganti, popoknya masih ringan, tidak berbau, ya, maka hal tersebut tidak masalah, sekalipun mungkin saja di kemaluan anak tersebut dilekati najis yang agak sulit juga untuk dideteksi. Ya, najis yang sulit dideteksi karena saking sedikitnya itu masuk dalam kategori an-najasa ma'fuun anha, atau najis yang terabaikan, termaafkan, tidak berimplikasi pada hukum apapun. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena kita sudah asar mungkin ya, saya kembalikan waktu kepada Bunda Ayun lagi. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan Bunda Ayun. Ya, terima kasih kami haturkan kepada Ustazah Aini. Nah, sebetulnya saya sama Ustazah Aini itu sepertinya sedikit berjodoh ini ya. Jadi pada awalnya Bunda Rona sudah menghubungi saya itu awal bulan, tapi kebetulan awal bulan saya masih bapil, jadi saya nggak bisa jadi moderator. Akhirnya beliau menghubungi saya kembali untuk menjadi moderator. Nah, ketika saya tanyakan jadwalnya masih akhir bulan, siapa yang mengisi? Yang mengisi ternyata Ustazah Aini. Aini siapa ini? Ternyata teman sendiri. Ya. Demikian tadi pemaparan materi dari Ustazah Aini. Beliau telah menyampaikan secara jelas, detail, dan dengan bahasa yang sangat mudah diterima oleh kita semua ya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ya, bunda-bunda semuanya, bahwasanya sholat akan sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Dan salah satu di antara syarat sahnya sholat itu adalah terbebas dari hadas dan najis. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan, jika kita hendak mengajak si kecil untuk sholat atau membawa si kecil untuk sholat, maka kita usahakan si kecil sudah terbebas dari najis. Jadi sebelum kita sholat, kita ganti dulu klodi, pempes, atau popoknya. Begitu ya Ustazah? Nah, jadi setelah itu baru kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab ini nanti akan kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, akan tetapi bunda-bunda juga berkesempatan untuk bertanya secara langsung kepada Ustazah Aini nanti pada sesi kedua, yaitu yang ingin bertanya langsung nanti bisa raise hand nanti tapi ya. Nah, untuk saat ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat. Yang pertama dari Bunda Aswa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aswarin, izin bertanya Ustazah, apakah boleh mencuci klodi dengan mesin cuci untuk menghilangkan najis atau pipis? Ataukah harus dicuci manual dengan kedua tangan? Terima kasih Ustazah. Jadi biasanya kan kadang gini Ustazah, kalau misalkan kita itu punya klodi mau nyuci itu biasanya kan dihilangkan dulu pipisnya baru masuk mesin cuci gitu. Boleh nggak ini pertanyaan dari Bunda Asfa? Silakan dijawab Ustazah. Jadi najis itu ada dua macam. Ada najis yang secara zahirnya terlihat, ya disebut dengan najis ain, ya. Kemudian ada juga najis yang secara kasat mata tidak terlihat, tapi sifat-sifatnya masih kita tangkap. Itu disebut dengan najis hukmi, seperti baunya, warnanya. Kalau dijilat kali masih berasa kali ya, tapi ngapain juga dijilat. Yang penting bau dan warnanya udah ketangkep, ya berarti itu ada najis di situ kan gitu. Nah, kalau misalnya yang mau yang lebih ideal, tadi sudah disampaikan oleh Bunda Ayun, dibersihkan dulu ya sampai pipisnya kira-kira sudah meninggalkan si klodi, si popoknya ini ya. Kemudian nanti baru digiling di mesin cuci untuk menghilangkan sisa-sisa baunya. Ini yang ideal sebetulnya. Karena kalau misalnya dicampur dengan pakaian yang bersih, ya ada pakaian bersih di situ terus dicemplungin popok yang masih ada najisnya, yang masih mendol-mendol itu gitu kan. Nah, khawatir malah pipisnya itu malah mengenai baju-baju yang lain, yang tadinya baju ibunya enggak pesing malah jadi pesing kan begitu. Ya. Tapi kalau misalnya itu digilingnya berkali-kali. Jadi digiling, dibuang airnya. Giling, buang. Giling, buang.
ya giling buang. Artinya tadinya di situ bernajis-najis semua terus dibuang, najis lagi buang lagi sampai tidak terdeteksi sisa-sisa najis di situ dari mulai zatnya, dari mulai baunya, ya warnanya semuanya tidak terdeteksi sama sekali, ya pada dasarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah pada dasarnya gitu ya. Kenapa? Ya pada dasarnya ya tadi sempat tercampur najis tapi sudah tersucikan lagi. Cuman ribet karena harus berkali-kali. Yang tadinya mau menghemat tenaga dan waktu malah jadi boros waktu karena harus menggiling berkali-kali di mesin cuci. Kalaupun mau menggiling pakai mesin cuci popoknya tersebut, maka pisahkan dengan pakaian yang tidak terkontaminasi najis. Jadi popoknya doang, udah cemplungin, ada berapa popok di situ, ada 5. Nah, giling dia cuma 5 doang. Nah, tapi harus berkali-kali. Nah, begitu dia udah selesai gitu ya, udah dikucek, udah dibuang airnya, udah dicium popoknya, udah nggak ada bau pesing sama sekali, nah silakan saja. Pada dasarnya silakan, tapi itu butuh waktu penggilingan berkali-kali. Jadi untuk menghemat tenaga dan waktu, ya mendingan dikucek dulu sebelum dimasukkan ke mesin cuci. Sekali lagi, pada dasarnya najis itu yang dihilangkan adalah 2, satu zatnya, ya wujudnya, yang kedua adalah sifat-sifatnya, yaitu bau dan warnanya. Sudah jelas ya, Bunda Asfa. Jadi yang penting ketika baunya sudah hilang, warna-warnanya ataupun sisa-sisa yang tampak itu sudah terlihat, insya Allah sudah bisa dipakai kembali dan itu sudah bebas dari najis. Begitu ya Ustazah? Ya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Bunda Ainun Putri. Ini mitra mini kinis juga ini. Izin bertanya Ustazah, bagaimana menurut kira-kira pandangan Islam mengenai penggunaan klodi? Ada yang berpendapat kalau tidak mau memakai klodi karena khawatir najis, mengingat klodi itu bisa tembus. Jadi perlu saya garis bawahi dulu ya Ustazah Aini. Terkadang bunda-bunda itu antara klodi dengan popok yang biasanya di pasaran itu tidak bisa disamaratakan karena memang klodi itu idealnya pemakaiannya hanya 3-4 jam seperti itu. Jadi ini perlu saya garis bawahi bahwasanya penggunaan klodi dengan popok yang lain itu memang beda. Nah ini bagaimana Ustazah? Apakah memakai klodi itu najis seperti itu ya? Ada yang berpendapat tidak mau pakai klodi karena khawatir najis seperti itu. Menurut Ustazah bagaimana? Karena mengingat klodi itu bisa tembus. Jadi begini, sama seperti dulu kita sebelum, jadi saya ingat gini, saya nggak bahas klodi dulu ya, saya akan bahas dulu perempuan di masa Nabi. Mereka kalau lagi haid, mereka nggak pakai pembalut kayak kita sekarang. Mereka memakai kain yang pasti bisa tembus. Apakah memakai kain yang udah pasti bisa ditembus darah tiba-tiba haram? Enggak, gitu ya. Tergantung bagaimana. Emang di masa lalu ada gitu hadis meriwayatkan bahwa seorang sahabiah lagi pakai pembalut merek L'Oreal gitu kan, atau Charm Body Fit gitu, nggak ada. Nggak ada. Jadi di masa Nabi itu pakai kain mereka semuanya untuk membalut darah haidnya. Tapi apakah tidak boleh memakai kain yang bisa ditembus oleh darah haid? Jawabannya boleh-boleh saja, tapi mereka harus jeli dan teliti. Gitu ya, jeli dan teliti agar sering-sering mengecek apakah sudah waktunya diganti atau tidak. Karena kalau lalai dan malas itu bisa apa ya namanya, bisa nempel di baju, terus duduk di kursi jadi tembus ke kursi darahnya, ya kan? Jadi butuh ketelitian. Sama seperti pemakaian popok yang bisa tembus seperti misalnya klodi ya. Nah, jadi kalau misalnya pemakaian klodi ini misalnya sudah diinformasikan oleh pabriknya atau pembuatnya atau penjualnya, hanya dipakai misalnya 3 atau 4 jam. Ya sudah, kalau begitu pemakaiannya harus 3-4 jam saja. Karena kalau lebih dari 3-4 jam, dikhawatirkan malah pipisnya tembus. Jadi bukan apa dalam pandangan Islam bagaimana, tidak. Pertanyaannya harus dibalik. Bagaimana hukumnya lalai dengan mengganti popok yang seharusnya diganti setiap 3 jam sekali, kok malah nggak diganti. Jadi masalahnya bukan pakai apa, tapi bagaimana cara kita agar tidak lalai. Sehingga penggunaan yang seharusnya diganti sekian jam bisa kita antisipasi dan tidak tembus sesuai dengan tata cara pemakaian yang ada gitu ya. Memakai popok sekali pakai saja kalau dipakai 24 jam pasti tembus. Apakah yang salah popoknya? Bukan. Yang salah adalah orang yang seharusnya mengganti pada waktu yang sesuai. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi silakan saja mau memakai mau memakai popok apapun terserah, yang penting dipakai sesuai dengan aturannya. Kalau ada kelalaian, bukan masalah bendanya, tapi masalah kelalaiannya yang harus diantisipasi. Nah, berarti SDM-nya ini yang perlu dikorek-korek ini ya.
Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Bunda Astri. Assalamualaikum Ustazah, apakah ingus merupakan najis? Anak saya sering mengelap ingus ke mukena saya ketika sholat karena menangis ditinggal sholat, dan apakah mukena tersebut bisa dipakai kembali atau harus dicuci agar bisa dipakai sholat? Silakan Ingus, dijawab. iya. Jadi ada yang keluar dari tubuh manusia itu ada yang najis, ada yang tidak. Ya, jadi gini, yang keluar dari tubuh manusia ada yang najis. Contohnya apa? Darah, nanah, muntah, urin, tinja, itu semuanya najis. Oke, ada lagi yang tidak najis. Apa? Keringat, air susu ibu, ingus, air mata, iler, ya. Itu semuanya tidak najis. Oke, menjijikkan iya, najis mah enggak. Inilah bedanya kotor dengan najis. Kotor tidak selalu najis dan najis tidak selalu kotor. Salah satu contoh tidak semua kotor itu najis ya ingus tadi, ingus, ludah, apalagi keringat ya. Aduh, bau asem banget nih keringat ya, dari pagi belum mandi, nih baju belum ganti, boleh nggak dipakai sholat? Ya sah-sah saja. Keringat walaupun bau gitu kan, itu tidak najis kan begitu. Jadi kotor tidak selalu najis, itu contohnya. Kemudian yang kedua, najis tidak selalu kotor. Contohnya apa? Bekas jilatan anjing yang baru dicuci sekali, mungkin sudah tidak kotor, tapi masih berstatus najis. Karena aturan penyucian bekas jilatan anjing harus 7 kali, salah satunya dengan tanah. Jadi kalau tadi pertanyaan ibu, wajibkah sahkah seorang ibu sholat dengan kena ingus anaknya? Sah-sah saja, karena ingus itu tidak najis. Tapi alangkah baiknya kalau nanti sudah santai, sudah ada waktunya mencuci mukena gitu kan, mukenanya dicuci, atau lagi pakai mukena yang ada di lemari yang masih bersih, itu lebih bagus lagi. Jadi kita tidak hanya sholat dalam keadaan suci saja, tidak hanya suci dari najis saja, tapi juga bersih dari kotoran yang ada. Jadi itu tadi ya Bunda Astri ya tadi ya. Ingus tidak mengakibatkan sholat kita batal, ataupun mukena yang terkena ingus juga tetap harus dicuci ketika senggang, nggak apa-apa. Selanjutnya sesi kedua Bunda. Sesi kedua ini kita yang ingin bertanya langsung kepada Ustazah Aini. Bentar saya cek, silahkan raise hand teman-teman. Banyak sekali nih, ada. Oke, Bunda yang paling atas dulu ya. Ada banyak sekali yang bertanya. Debay lucu, ini siapa ya? Bunda Debay lucu. Ini adiknya yang lucu ini. Silakan Bunda Debay jika ingin bertanya. Pencet mungkin beliau. Ini masih unmute. On cam Bun ya? Apa kepencet ya? Yang on cam ini nggak kelihatan ya siapa? Bunda Sarah Fitria. Bunda Sarah Fitria Rahma ada. Jangan lupa untuk di-unmute. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah perkenalkan saya Sarah dari Tangerang. Jadi yang ingin saya tanyakan, ketika anak kita rewel, yang awalnya tidak kita gendong, dia minta gendong ketika sholat, nah itu bagaimana, Ustazah? Maksudnya anaknya yang dipermasalahkan gendongnya atau popoknya? Pas lagi sholat, dia ada najis di popoknya, nah itu bagaimana? Batal kalau di dalam mazhab Syafi'i. Batal. Kalau sudah yakin di dalam popoknya itu ada kotorannya. Berarti Jadi ibunya harus batalin dulu sholatnya, ganti dulu popok anaknya, baru melanjutkan sholat agar bisa menggendong anaknya. Gitu. Baik, Ustazah. Makasih, Ustazah. Pertanyaan selanjutnya dari Bunda Purwanti Rahayu. Assalamualaikum. Bisa on cam nggak? Bisa on cam Bun? Oh ya. Assalamualaikum Ustazah. Mau izin bertanya, sebatas apa cairan yang keluar dari organ vital kita itu membatalkan sholat kita? Cairannya itu seperti apa ya Ustazah? Bentuk cairannya itu seperti kayak kalau menstruasi. Nah, setelah menstruasi itu kan kalau mau selesai itu kan ada cairan yang warna coklat. Itu masih sah nggak ya Bun? Jadi pertanyaannya setelah menstruasi kapan bisa sholat gitu ya? Iya, batas cairan sahnya sholat itu seperti apa? Oh, maksudnya cairan seperti apa yang membuat kita dinyatakan sudah suci dari haid gitu maksudnya? Iya, warnanya itu kan kalau itu kan biasanya ada coklat, terus habis itu kan agak kekuningan. Nah, itu batas
sahnya udah bisa dilakukan sholat itu seperti apa. Sama keluarnya cairan yang dari organ laki-laki itu yang membatalkan itu yang seperti apa, yang perempuan juga yang seperti apa, Ustazah. Baik, jadi apa yang membuat, bagaimana ciri wanita dianggap sudah suci dari haidnya dan sudah boleh melaksanakan sholat seperti itu ya? Ini yang ditanyakan oleh para sahabiah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu para sahabiah itu bertanya, dia membawa kapas yang berwarna kekuningan. Ya, kemudian ditanyakan, ini kami udah nggak keluar darah nih, tapi masih ada nih bercak-bercak kekuningan nih, gitu kan di akhir. Ini udah boleh mandi apa gimana nih? Apa kata Sayyidah Aisyah? La ta'jalan, jangan tergesa-gesa hatta taraina al-qassa al-bayda, sampai kamu itu melihat warna yang putih dari kapas tersebut. Jadi kalau masih ada bercak, baik bercak itu berwarna kehitaman, kemerahan, kekuningan, kecoklatan, atau kekeruhan, masih keruh gitu ya, maka jangan tergesa-gesa untuk sholat terlebih dahulu, sampai nanti keluar keputihan yang biasa kita alami di luar haid. Biasanya warna keputihan kita apa nih di luar haid? Biasanya warnanya itu putih tulang dia gitu kan. Ada warnanya kayak lem fox gitu kan. Yang seperti itu disebut dengan al-qassa al-bayda. Jadi keputihan yang biasa kita alami saat tidak sedang haid. Tapi kalau misalnya di akhir haid ada keputihan masih bercampur lendirnya dengan warna kecoklatan, dengan kekuningan, apalagi kemerahan ya, itu jangan terlebih dahulu mandi. Bisa saja itu masih masuk dalam kategori haid. Kalau sudah keluar keputihan yang seperti kita alami di luar waktu haid, itulah yang disebut dengan masa suci. Bisa warnanya putih bening lengket atau putih kental seperti putih susu lengket. Ini yang biasa dialami orang saat keputihan pada hari-hari normal biasanya di luar haid. Kemudian pertanyaan yang kedua, cairan apakah dari kemaluan yang dianggap membatalkan sholat kalau dia keluar di dalam sholat? Nah, jadi begini, di antara yang membatalkan sholat adalah kalau kita ini kehilangan syarat sahnya. Di antaranya kita batal wudhunya. Di antara yang menyebabkan batalnya wudhu tadi apa? Kharaja syai'un min ahadis sabilain, keluar sesuatu dari kemaluan, baik kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Kalau misalnya keluar pipis, keluar kencing, keluar kentut, keluar mencretan gitu kan, nah itu batal kalau itu telah jadi di dalam sholat kita. Nah kalau misalnya keluar keputihan bagaimana? Nah tergantung keputihannya. Para ulama itu membedakan antara keputihan yang disebut sebagai wadi dan rutubah. Jadi rutubah itu adalah cairan yang putih bening. Yang bening lengket itu dihukumi seperti keringat yang tidak najis dan keluarnya tidak menyebabkan hadas sama sekali. Tidak batal wudhunya, tidak batal sholatnya. Tapi kalau yang keluar itu adalah berwarna putih susu lengket, itulah yang masuk dalam kategori wadi, dalam bahasa kita keputihan. Yang kalau keluarnya berlebihan bisa menyebabkan batalnya wudhu. Yang kalau itu terjadi di dalam sholat, maka otomatis juga batal sholatnya. Karena orang yang sholat lalu batal wudhunya, otomatis sholatnya jadi batal, gitu ya. Jadi kalau keluar keputihan banyak, pas habis sholatnya jangan dibatalin dulu. Siapa tahu itu bukan keputihan yang membatalkan. Jadi selesaikan dulu sholatnya, baru habis itu diintip ke kamar mandi. Oh, ini mah cairan bening lengket, berarti nggak batal tadi sholat saya, berarti saya nggak perlu mengganti dan mengulangi sholat. Jadi kalau yang keluar ternyata keputihan yang putih susu lengket dan itu banyak, becek, nah ini sebaiknya diganti sholatnya karena telah menyebabkan wudhunya batal dan juga pakaian dalamnya terkontaminasi najis, ya. Tapi kalau keputihan yang putih susu lengketnya itu cuma sedikit sekali, mungkin hanya setitik dua titik yang hampir semua wanita mengalaminya, ya ini masuk kategori najis yang susah untuk dihindari, najis yang sangat sedikit sekali dan sulit dihindari, itu masuk dalam kategori najis yang termaafkan atau ma'fu anhu, ya. Jadi yang menyebabkan batal tadi apa? Putih susu lengket banyak. Itu yang menyebabkan batalnya sholat kita karena celana dalam kena najis, dan wudhu kita juga batal karena keluar sesuatu dari kemaluan. Baik Ustazah, ini waktunya sudah menunjukkan pukul 3:30 Ustazah. Tapi masih banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Kalau nambah satu pertanyaan lagi bisa nggak nih Ustazah? Baik, satu terakhir. Ini saya jam 4 jadwal mau tes PCR karena besok pagi mau keluar kota. Oke, baik, satu pertanyaan terakhir, silakan Bunda Ayu. Pertanyaan dari Bunda Wening Mulat Asih, yaitu dari Bogor beliau. Ustazah, apakah ada perbedaan hukum air seni bagi laki-laki dan perempuan yang masih ASI eksklusif? Terima kasih sebelumnya. Iya,
Itu secara eksplisit disebutkan sama Nabi. Yurashu min baulil ghulami wa yundah min baulil jariyah. Ya. Jadi kalau itu adalah air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun, yang masih minum ASI ibunya dan belum mengkonsumsi makanan pendamping ASI, maka najisnya masuk najis kategori yang ringan, atau istilahnya najis yang mukhaffafah. Ringan itu karena gampang cara nyuciinnya, tinggal dipercikin doang. Jadi kalau misalnya saya punya anak laki-laki, masih saya susuin, masih ASI eksklusif, terus pakai Klodi misalnya ya, terus saya lupa gantinya, udah 3-4 jam, bahkan 5 jam, karena saya udah capek banget gitu, namanya ibu menyusui, lelahnya tiada tara ya. Nah kemudian saya susuin, dan ternyata kena baju saya nih. Kena baju saya, pipisnya, saya mau sholat. Jadi saya nggak perlu ganti baju, tinggal ambil air nih, air di keran, terus percikin. Cepret, 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 cepret. Suci. Tapi kalau anak saya perempuan, ya, walaupun dia baru berumur sebulan 2 bulan, masih nyusu, masih eksklusif dan lain sebagainya, tetap harus dicuci, dihilangkan najisnya, disiram dengan air. Kenapa harus seperti itu? Tidak disebutkan alasannya oleh Rasulullah. Sampai detik ini bahkan para ulama tidak memberikan ilat apapun. Apa ilatnya nggak ketemu. Tapi kalau hikmahnya ada. Hikmahnya dari satu ulama ke ulama yang berbeda-beda, tapi ilatnya tidak ada. Dan karena penyucian najis itu pada dasarnya masuk dalam kategori ibadah yang mahdoh, ghairu ma'kulatil makna. Kadang-kadang ritual penyucian najis, ritual penyucian hadas itu tidak bisa dinalar dengan logika. Oh, ibaratnya gini ya, orang wudhu, terus dia kentut, batal disuruh cuci muka, tangan, kepala, kaki lagi. Kenapa nggak dicuci aja lubang tempat keluarnya kentut? Kenapa nggak gitu aja? Itu ya, nggak bisa dilogikakan dalam urusan penyucian dari najis dan hadas. Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Sebenarnya banyak sekali pertanyaannya sampai bingung mau milih yang mana. Cuman kalau misalkan kita mau bahas di sini semuanya waktunya tidak memungkinkan. Apalagi Ustazah akan ada kegiatan lagi setelah ini. Jadi kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat kepada seluruh pemenang tadi. Tak terasa sampailah kita di penghujung acara. Intinya tadi ketika kita ingin membawa anak sholat, pastikan anak kita dalam keadaan suci. Itu jawaban dari flyer webinar kita hari ini ya Bunda. Kami mewakili seluruh tim dari yang bertugas, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara berlangsung ada hal yang kurang berkenan. Karena tadi kebetulan di tempat kami juga mati lampu, jadi agak sedikit terkendala oleh jadinya juga. Mengakhiri acara pada sore hari ini, marilah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Aini, semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih para peserta webinar. Sampai jumpa di next webinar selanjutnya ya. Baik, Ibu-Ibu semuanya, mohon izin saya pamit. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau sikap, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.